Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluna nabiyil hadid karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadis. Sebelum kami membawakan doa bersama, tentu sebelumnya marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat taufik, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika pada pagi hari ini atau mungkin menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul, berwajah atau face to face, bertatap muka bersama, tentu dalam rangka 10 tahun bersari daripada DSM Disabel Slawi Mandiri. Salat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kutipan ayat di atas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak Allah mengubah nasib suatu kaum atau hambanya yang bertakwa tentunya, kecuali atas usaha atau ikhtiar daripada kita sendiri, kurang lebih itu. Akan tetapi makna tersebut tentu tidak bisa diartikan sebegitu mudahnya, harus ada penafsiran yang sangat luas. Tetapi dalam hal ini saya sedikit mengutip dari ayat di atas untuk lebih memberi penyemangat kepada diri saya dan kepada teman-teman atau sahabat DSM semuanya. Kita tetap harus kuat, harus mandiri sesuai dengan apa yang disebut DSM Disabel Slawi Mandiri. Harus kuat, harus mandiri dengan apa yang ada di dalam diri kita, dengan apa dalam potensi dalam diri kita. Kita harus tetap tegar, hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan yang lainnya. Kita harus tetap mandiri, harus tetap kuat. Akan tetapi kita tidak boleh lepas dari yang namanya doa, karena doa itu adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Karena doa itu adalah pedang atau senjatanya orang-orang yang beriman. Maka kita wajib untuk tetap berdoa dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita untuk mencapai cita-cita yang telah kita rencanakan atau cita-cita ke depan nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Moga sarang-sarang dengar, mudah-mudahan dengan 10 tahun akhir hari Disabel Slawi Mandiri, semoga menjadi sesuatu yang berkah ziyadatul khair, berkah keluarga kita DSM, berkah umur kita, berkah rizki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likul niyatin shalihah libtigha'i maradatillah wa li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karamatil sirrah. Qaddasallahu sirrahul aziz wa li ma'unatil masyayikhina wa li ijabatil mas'ul wa da'wa syai'un lillahi lana walahum walahunnal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma zidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in a'tatana. Allahumma ja'alna wa yahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayadika min kulli syaitan marid wa jabri'anid wa di'anid wa dibahina min syarri kulli syarr inna syaiqadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razak. Ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razak. Ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razak. Allahumma arzuqna halalan thayyiban nafi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma insalka imanan daiman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa sudakinan qaiman wa sallallahu fi kulli baliyah tamamal afiyah dawamal afiyah wa sallallahu syukra 'alal afiyah wa as'alka ghina 'anil nas ya ghani ahmad ya Allah bi rahmatika ya arhamar rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batil wa ya masyaallah umurud dini wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim akhlaqna wa sallim hajjatana wa sallim ma'idana wa sallim umurana wa sallim jama'atan ya Allah di sabel selalu mandiri sallim fasihah wal afiyah wa salamah wa sallim minal bala wal waba wal ghala wal qahta wa jam'arat wa ta'un wal fitan wal fahsya wa syada'i ta'unhan wal korona ambalatina wal fasha ambalatina Indonesia ya Allah wasairil buldan ya rabbal alamin. Da'awahum ya subhanakallahumma wa ta'ala wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tetap semakin sakit kalau kirang sore pun jumlah pun penget wallahul muwaffiq ila al-mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi Rabbi Sadri wa Yasiri Amri wa Hlul Ahdadan Lisani Yahsawqani Amanati. Yang saya hormati Ibu Dr. Ana Fatimah, Kabid Rehabilitasi Sosial, Kris Fajar, Kepala MPK, Mas Sabari dan teman-teman dari pengurus di Difabel Islam Mandiri, Susun, Makayu. Yang saya banggakan semuanya dari komunitas DSS, termasuk di dalamnya semua pendamping difabel ada di belakang komplit ya. Ya, matur suwun. Nikmat iman Islam, bersyukur kita diberikan sehat ini semuanya teman-teman. Berdoa dan tetap tawakal dan juga tetap ikhtiar. Situasi negara kita keperluan dalam cobaan ini. Jadi kita berharap teman-teman juga jaga kesehatan, saling mendoakan, saling mendukung. Tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan ya. Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ke-10 dasawarsa untuk Difabel Islam Mandiri yang luar biasa. Menginspirasi, memotivasi Ibu juga jadi betah di dinas sosial itu ya karena teman-teman semua ada sesuatu yang ingin Ibu berikan. Jadi kayak lantai gaban tak tinggal ke primer. Jadi matur nuwun untuk Bu Kris yang mendampingi dengan setia teman-teman, Bu Fat ya, teman-teman semua yang dengan semangatnya yang luar biasa, saling mendukung, saling memotivasi. Yang saya tangkap di sini yang akan saya bawa terus sampai kapanpun adalah virus peduli.
di setiap tempat nanti. Kalaupun mungkin masih di dinas sosial ya, Virus Peduli tetap dikuatkan. Kalaupun nanti akan menteri kemanapun itu akan dibawa. Yang ibu tangkap dan ibu ambil dari Virus Peduli. Jadi kepedulian itu sangat luar biasa. Menjadi kekuatan untuk teman-teman bahwa sesuatu itu bisa dilakukan. Tadi kaum yang bisa sukses itu yang bisa mengubah dirinya, begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi itu tadi motivasi nomor satu itu dari panjenengan. Gusti Allah memberikan apapun harus ada rasa bersyukur, pasti ada hikmah di situ. Pada saat kita selalu berpikir positif, itulah yang akan terjadi, termasuk untuk teman-teman. Teman-teman yang istimewa dengan keterbatasan pun pasti Allah akan beri sesuatu kekuatan untuk bisa tetap survive dengan situasi apapun, menjalankan takdir Allah untuk tetap bisa menggapai cita-cita, menggapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan dari kita, dari pikiran mindset kita. Ya. Nggak apa-apa lagi, ada saya. Minum mungkin. Siapa ya Mbak? Siapa ya namanya ya? Mbak Aluma ya, yang kemarin nyanyi bagus sekali loh ya. Yang nyanyi kan ya? Bukan. Oh tidak. Mirip-mirip wajahnya. Oke, matur suwun sangat. Semuanya yang sudah berperan membesarkan DSM, termasuk juga teman-teman yang sudah membentuk komunitas-komunitas di antara panjenengan semua, tetaplah menjaga keduluran dengan tadi Virus Peduli. Kalau sudah peduli apapun kita tidak akan pernah cuek. Ya. Kita akan selalu berbagi. Apakah itu berbagi hal kecil, meskipun dengan motivasi, dengan mendengar saja keluar itu sudah benar peduli. Karena kadang-kadang kita berbut. Misalnya saya cerita saya buat itu sudah meringankan beban saya. Cuma dengan bercerita dan sempat diam untuk bisa mendengarkan saya itu sudah luar biasa. Coba kalau kita apa-apa sendiri apa enggak meledak di sini ya kan? Ya itu hal kecil. Atau itu dengan sharing, dengan saling mendukung, mendoakan bareng itu adalah satu kekuatan buat kita semua. Karena Gusti Allah kalau kita ikhtiar sungguh-sungguh pasti akan ditolong. Jadi selamat ulang tahun DSM, tetap semangat, tetap peduli, kemudian bermimpilah sesuatu yang baik di masa depan. Hadiah Ibu, insya Allah bismillahnya sudah kita mulai untuk dandani rumah produksi. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan nanti 1-2 bulan ke depan bisa panjenengan pakai. Ibu, hadiahnya itu untuk mengawal sampai dengan minimalnya bisa selesai Mas Indra mana yang Mas Indra? Pirang bulan ya Mas Indra kira-kira? 3 bulan, panjenengan tugasnya adalah mendoakan bersama menjadi kelancaran. Ya, listrik sudah tersambung, air juga, terus kebersihan sudah mulai pekerjaan. Ibu ngawalnya apa? Ngawalnya adalah mencari CSR dari dunia usaha yang peduli untuk bisa itu selesai. Ya saya tidak ingin panjenengan ini temenanan atau bikin bukan temenanan, saya itu sungguh-sungguh kalau melakukan sesuatu ya Mbak Novi. Jadi tetaplah selebrasi pun ya saya kemarin sudah ketemu Pak Hendardi, sudah sampaikan kepada Bapeda Pak yang dibutuhkan Bu Novi, tolong dikasih anggaran untuk beli alat apa itu terapi. Sudah direspon, tinggal nanti kita menunggu mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2021. Okay. Jadi segala sesuatu itu kita berharap baik saja, berharap baik. Itu yang akan terjadi di bismillahnya. Nanti saya akan beri hadiahnya untuk selamatan saja nanti disimpan kalau sudah selesai. Untuk selamatan tumpengan lagi di sana. Gitu ya. Ibu selalu mendoakan panjenengan diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi energi selalu untuk bisa tetap bertahan survive, kemudian sejahtera. Dan selalu yang terpenting dalam iman Islam dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja dari kami. Kalau perpisahan saya kira teman-teman sudah ya. Yang penting teman-teman tolong jaga semangatnya itu tidak hanya di awal ya. Kesinambungan itu sangat penting. Itu yang saya tangkap dari teman-teman. Kalau yang lain sudah bagus semua, kerjanya sudah bagus. Tapi satu hal yang mungkin perlu diperbaiki adalah kesinambungan. Bahasanya
rada orang itu bahasa Jawa ini anget-anget hai ayam kayak gitu. Jadi kayak semangat di awal, tapi cobalah teman-teman kesinambungan dijaga, sustainable-nya dijaga. Jangan semangat di awal kok baru gue leto gitu, jangan. Tapi saya yakin itu bisa kita di 2021 teman-teman semangat terus jaga kesinambungannya. Itu saja dari saya, ya Mbak. Saya yakin teman-teman pasti bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ke depan. Titip salam semuanya untuk keluarga besar difabel di Kabupaten Tegal untuk bisa mendukung sepenuhnya semua kegiatan-kegiatan dari Bu Tri, kemudian Bupati, fasilitasi kami monggo komunikasikan secara baik. Mimpi besarnya nanti rumah difabel itu bisa dipakai untuk siapa saja yang punya kreativitas, punya usaha untuk bisa. Kemarin teman-teman yang dari tunanetra Ibu ya, nanti diberi tempat untuk praktek dan silakan, akan kamarnya banyak tuh Mas Indra, dikasih kamar untuk praktek yang tunanetra. Kemudian teman-teman yang lain punya brosur nanti bismillahnya kita masih belum fix. Kalau nanti ada yang membikinkan kios-kios di depan itu satu untuk bisa jualan di DSM, nanti yang lainnya bisa disewakan untuk apa? Untuk kegiatan, untuk operasional dari rumah produksi, membayar listrik, mengecat, bersih-bersih, seperti itu ya. Ini konsepnya pengelolaan, nanti tolong terus dikawal, teman-teman dibentuk tim kecil, pengelolaannya manajemen, Mas Hambali dan kawan-kawan DSM ya. Saya memang mempercayakan di lapangan kepada Mas Indra yang biasa untuk komunikasi, karena yang Thailand Mas Indra di sini ya, supaya nanti pemborongnya itu nanti bisa minimal menyelesaikan sampai dengan layak pakai. Alhamdulillah ya teman-teman. Senang bukan? Senang ya, alhamdulillah. Minimalnya tempat ini ada 2 tempat nanti di sana yang mau apa ya berusaha misalnya di sana kan tempatnya agak lebih luas tuh. Halamannya ya sama belakangnya juga itu silakan dipakai dimanfaatkan. Yang penting jaga kekompakan, jaga pasti duluan ya Mas Hambali ya. Kalaupun anak trik sedikit ganjel-ganjel, kalau misalnya pembicaranya kurang enak, kalau di grup saya kira masih stabil. Jadi yang kepenak-kepenak nyamannya bicaranya. Jadi kalau ada ketersinggungan sedikit segera selesaikan. Jadi itu yang nanti menjaga kekompakan panjenengan semua. Saya kira itu dari Ibu dan bismillahnya mudah-mudahan umur 10 tahun ini membawa berkah, tetap menyemangati panjenengan semua, tetap juga dapat rahmat Allah panjenengan untuk selalu sehat dan selalu bisa menjaga kesetiaan kawanannya ya, menjaga kekompakan di antara sesama keluarga besar kita bersama diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya Mas Hambali hadiahnya dari Ibu. Terima ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Ibu Nurayati beserta Ibu Kapit Weharto untuk berada kalian. Yang saya cintai teman-teman DSN beserta pengurusnya, beserta anggotanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya hanya ingin berpesan saja mengucapkan selamat kepada DSN yang sudah berusia 10 tahun. Semoga kedepannya DSN tambah sukses apa yang sudah
katakan Ibu Kepala Dinas bahwa tetap harus bersemangat, harus bergotong royong, jangan hanya di depannya saja tapi di belakangnya nanti melemah, tapi semangat itu tetap terus dari awal sampai akhir kegiatan. Dan tadi hadiahnya dari Ibu Kepala Dinas rumah produksi ini sudah dikerjakan dan listrik air sudah juga diselesaikan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai dari teman-teman kita memanfaatkan dengan baik. Yang penting bisa merasa paling memiliki, walaupun memang itu asetnya aset milik Kementerian Keuangan, tapi karena kita kesulitan untuk meminjam dipakai, yang pakai maka harus kita rawat yang baik. Jadi merawatnya secara gotong royong, jadi secara sukarela nanti dipakai untuk kegiatan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi selamat pada GSM, mudah-mudahan ke depan semakin sukses, semakin berkembang dan semakin berdiri pada teman-teman di dapil yang belum terjangkau. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri bila dahulu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ibu Dr. Hayati, Kepala UKT LBK, Ibu Grace Fajar, Kabit Rehapsos Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ibu Fatihah, teman-teman pengurus Difabel Play Mandiri yang saya banggakan, dan teman-teman pengurus komunitas Difabel Kabupaten Tegal yang sudah berkenan hadir. Di sini juga ada pengurus forum desa inklusi dari Desa Sarian dan Desa Bogares Kidul juga alhamdulillah berkenan hadir di acara hari ini. Syukur alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada teman-teman yang sudah bekerja keras selama ini, terutama untuk hari ini, karena memang salah satu kami anggap ini salah satu obat kenapa Kabupaten Tegal tahun ini tidak ada yang namanya perayaan Hari Disabilitas Internasional. Jadi yang sebelumnya kita rencanakan digabung antara HDI dan arlahnya DSM, akhirnya kita laksanakan di akhir tahun ini, yang biasanya tiap tahun kita laksanakan di malam tahun baru, sepakat beberapa orang saja untuk motong tumpang. Kita juga sudah melobi dari pendiri penggagas adanya DSM, Bapak Sunarman Sukamto, yang selaku staf ahli kepresidenan. Beliau nanti akan bergabung, sebenarnya dari pagi tadinya mau gabung, cuman berhubung ada acara, beliau diminta menjadi perwakilan dari kantor untuk jadi narasumber kegiatan HDI di DKI Jakarta. Jadi kemungkinan nanti akan bergabung melalui media Zoom jam 11. Saya di sini mewakili seluruh pengurus. Saya di sini dijadikan mungkin dibilang ketua, padahal masih banyak yang lebih tua dari saya. Saya di sini DSM 10 tahun. Selama 5 tahun saya di Daulat. Per 5 tahun ini sudah di Daulat menjadi seorang ketua. Yang sebenarnya di dalam ADART jabatan ketua itu 5 tahun dan bisa dilaksanakan pemilihan. Hal ini juga disampaikan beberapa kali ke teman-teman pengurus, akan tetapi belum ada respon yang mau diganti siapa, pemilihannya kapan, itu belum ada.
memang saya masuk tahun 2013 akhir kalau nggak salah ya Mas Dede. Waktu itu memang saya mengikuti perayaan HBI pertama kali tahun 2013. Tapi saya tidak asing dengan tempat ini karena tahun 2002 saya itu mengikuti pelatihan di sini, menginap di sini selama 3 bulan. Dulu 3 bulan, sekarang pelatihan 20 hari 1 bulan. Dulu itu sangat dibilang bosan, jenuh, dan banyak ilmu. Dulu 3 bulan pelatihan. Dan pertama kali saya juga mengenal Mas Dede. Ketika masuk di DSM juga komunikasi dengan Mas Dede. Tahun 2013, kalau nggak salah waktu itu ada program SIMD. Itu hasil advokasi teman-teman, audiensi pertama kali dengan Polres didamping dengan UPS Tegal. Kami juga berterima kasih sekali dengan UPS Tegal. Di sini juga kenapa saya memasang logo-logo ini, saya berterima kasih kepada SPD selaku forum peduli sejak tahun 2012 sudah sangat membantu teman-teman difabel di Kabupaten Tegal, walaupun prosesnya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Butuh waktu 10 tahun kita mulai dilirik, mulai direspon secara masif oleh pemerintah kabupaten. Salah satunya kemarin sudah ada acara musrembang tematik, kita dilibatkan dalam rencana kerja, dan alhamdulillah Kabupaten Tegal tahun 2020 ini sudah ada raperda tentang perlindungan hak penyandang disabilitas. Di sini juga ada NLR Indonesia. Dari adanya DSM 2010, DSM selalu disupport oleh NLR melalui PPRBM selama 5 tahun. Dan di tahun kelima 2015 ke sini kita langsung bermitra dengan NLR. SPD, NLR, PPRBM memang sangat membantu dalam hal ini. Progres 10 tahun ini tidak cepat bagi saya. 10 tahun ini memang banyak rintangan. Saya 6 tahun di DSM. Banyak ya, ada kendala, ada suka, ada duka. Apa yang tadi juga sudah disampaikan Ibu Nur Hayati, adanya saling singgung, saling itu memang terjadi di semua komunitas, dan kepengurusan itu pasti ada problem-problem yang akan dihadapi. Kedepannya juga harapan kami, dan kami mohon juga dari bimbingan dari Kepala Dinas Sosial, Kepala UPT LBK, kedepannya DSM menginjak ke tahun yang ke-11. Kami memang juga tahun ini, bulan ini, progres kegiatan kami yang bermitra dengan NLR secara kontrak, habis kontrak di tanggal 31. Kedepannya mungkin kita akan tetap sebenarnya penawaran program juga banyak Bu, kegiatan-kegiatan, tapi kembali lagi kita kadang karena mungkin sudah banyak kesibukan masing-masing, ketika ada pemanggilan proposal, misalkan kayak kemarin itu ada dari POIS, ada dari DRF, yang nominalnya lebih gede dari NLR. Akan tetapi kayak saya dan teman-teman kekurangan tenaga pemikir dalam menyusun proposal. Akhirnya dari tahap penawaran 3 itu cuma NLR yang kami akses, dan jauh berbeda. Kalau NLR itu paling maksimal 1 tahun, tiap tahun ganti kontrak, dan paling 100. Kemarin voice itu 200 minimal, DRF 200 minimal, dan progresnya itu tidak cuma 1 tahun Bu. DRF dan voice itu minimal 2 tahun. Akan tetapi kami memang kendalanya di tenaga pemikir dalam menyusun program. Nah itu, ini tahun depan juga kemungkinan pasti akan ada tawaran, karena apa? DSM secara dari tahun 2010 memang
nama dan kiprah mungkin sudah sampai ke negerinya para nenek-nenek penjual telur. Kata Mas Angga itu nenek-nenek penjual telur itu di Belanda. Mereka sebagai donatur tetap, mereka kayak menjual kue, ini uangnya tidak dipakai sendiri, tapi dikumpulkan, didonasikan ke negara-negara kayak Indonesia, India, dan yang lainnya. Itu memang melalui NLR. Dan NLR ini MOU-nya dengan Kemenkes. Kenapa? Sebenarnya dana hibah, tapi tetap dikontrolnya melalui Kementerian Kesehatan. Walaupun kita tidak secara langsung bermitra dengan Kementerian Kesehatan, kita tetap koordinasinya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Untuk di akhir tahun, biasanya kita itu membuat BAST, surat berita acara serah terima untuk bahwa uang itu dipakai berupa untuk kegiatan. Alhamdulillah di Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatannya Pak Hendardi sangat welcome kepada kita, beda dengan kabupaten kota di wilayah yang lain. Ketika meminta surat BAST itu dipersulit dan kita tidak tahu uang itu untuk apa, kok kita suruh tanda tangan. Tapi alhamdulillah Kabupaten Tegal mungkin dari awal sudah adanya SPD, sudah tahu kegiatan-kegiatan DSM, akhirnya kita memang dipermudah. Kami ucapkan terima kasih, ini ada kue bolu dari saya berterima kasih dari teman-teman, ini ada dari RCP, mungkin teman-teman yang sudah hadir, sebenarnya kita tidak mengharapkan sesuatu yang seperti ini, tapi kehadiran teman-teman sebagai penyemangat kami, sebagai bentuk kebersamaan, difabel selalu mandiri, salah satu kelompok komunitas organisasi difabel yang berbadan hukum, yang di dalamnya memang berbagai macam kriteria difabel. Ada yang dari anak-anak, kami juga sedang mencoba nyari program untuk pemberdayaan difabel yang anak-anak melalui DSM lah. Jadi harapannya kami itu DSM sebagai pintu, tapi pelaksanaannya nanti melalui komunitas-komunitas itu. Memang dulu ada yang bergelut di bidang penanganan difabel anak, akan tetapi itu sudah berpindah ke suatu lembaga terkait dengan pengadaan alat bantu. Kemarin kenapa saya sering share terkait dengan meeting Zoom itu terkait dengan DSM punya produksi alat bantu, seharusnya bisa diurus ke SNI Bu. Jadi bisa untuk kita MOU ke rumah sakit ataupun yang mana itu sudah ada label SNI. Itu yang dipakai di MOU sekarang modelnya harus ada SNI-nya Bu. Karena nilai kepuasan pelanggan juga harus disurvei. Jadi kita harus mengikuti perkembangan sebenarnya. Ketika perkembangan itu dalam tahun-tahun ini melaluinya media Zoom, ya saya sempatkan walaupun sekedar menyimak, karena memang kemarin yang terakhir itu ada juga baru kemarin itu Pak Maman salah satunya menjadi narasumber terkait dengan kelayakan alat bantu melalui kursi roda, dan profesor kemarin kalau nggak salah tahun berapa Mas Ali sebagai itu dipanggil ke Bogor untuk seminar lah, presentasi apa sih produknya, kelayakannya gimana, itu memang ada. Tapi pas hasilnya kemarin malah tidak dimunculkan, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki, mungkin seperti itu. Nah mungkin nanti untuk masukannya untuk bengkel itu harus mulai dipikirkan terkait dengan SNI-nya. Dan kembali lagi ke ini, kita harapannya saya sendiri terkait dengan 10 tahun DSM, pengurus sebenarnya kita undang Bu. Struktur utama itu ada 33, termasuk dengan Pak Maman. Itu kita undang tidak melalui undangan di print, tapi kita melalui WA. Tapi ya mungkin dengan kesibukannya masing-masing, entah itu dengan mobilitas yang masih susah,
akhirnya yang banyak yang hadir malah yang dari komunitas, dari forum. Ya, kami berterima kasih sekali. Padahal tadi sudah was-was jam 9 lebih kok belum pada hadir ya. Ibu minta jam 9 on time kita mulai, kok belum pada hadir, gimana ya? Ya, udah tadi makanya harapan kami ketika pengurus mulai aktif lagi dan DSM punya KSP, kalaupun KSP-nya bisa dihidupkan lagi, akan sangat bermanfaat bagi teman-teman anggota DSM. Mbak Tantri yang tadi MC sebenarnya juga pengawas Bu, pengawasnya DSM. Satu lagi itu Mbak Indah Nuraini, beliau kayaknya berhalangan hadir. Mbak Indah juga sebagai pengawas. Dan Mas Dede, Pak Margi itu di struktural, mereka itu membidangi dari masing-masing bidang. Kayak Pak Margi itu bidang advokasi, Mas Dede bidang network kerjasama, Mas Arief itu bidang humas dan data. Dan kemarin DSM juga mencoba mengupdate daftar nama anggota DSM, tapi melalui Google Form. Tapi memang belum maksimal karena belum sepenuhnya dari perkembangan. Kalaupun RCP, data LF, terus Gergatin, Marbol itu masuk anggota DSM lebih dari 500 mungkin Bu anggota DSM yang ada di Kabupaten Tegal. Itu secara administratif. Kalau di Babelnya masih banyak. Kemarin kami juga lagi mencoba membuat buku hasil data verbal data 2 desa. Banyak tambahan data di 2 desa itu. Tapi untuk perkembangan ke depan kita komunikasi dengan Bapeda agar bisa difasilitasi membuat aplikasi Bu. Karena barangkali Bapeda punya duit lah, kita karena saran beliau untuk membuat aplikasi ya kita barangkali punya duit Pak, difasilitasi lah untuk aplikasi pendataan difabel, jadi kita tidak usah door to door, berarti bisa diakses melalui online, Play Store ataupun apa itu nanti kita memang sedang tetap koordinasi dengan itu. Bagaimana Mas Dede perkembangannya Pak Maman, apakah sudah siap? Kalau sudah siap nanti saya lihat lagi sebelum kita nanti mungkin untuk potong tumpeng, kalaupun Pak Maman belum bisa nanti kita ada Ibu Nur untuk bisa kita secara simbolis, seremonial untuk memotong tumpeng. Memotong tumpeng ini bukan berarti memotong puncaknya DSM, tapi harapannya sebagai simbol bahwa kita tidak ada ujung untuk terus berkegiatan, untuk terus ke depan tumbuh, tidak ada ujungnya, biar 10 tahun ini kita anggap itu belum seberapa, baru mulailah. Ketika kepedulian pemerintah desa, pemerintah kabupaten udah mulai tumbuh, kita jangan lantas bangga berhenti di situ, tapi kita tetap harus mendobrak, mengadvokasi, mensosialisasikan, karena masih banyak warga masyarakat yang belum paham difabel apa sih. Orang yang pernah mengalami kusta itu bagaimana sih, harus ditakuti kah, harus dijauhi kah, harus dikucilkan kah? Itu masih sangat besar. Memang stigma di masyarakat, stigma diri itu masih terus ada, hingga kapanpun kayaknya masih terus ada, karena pertumbuhan perkembangan zaman manusia akan terus berkembang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Mohon maaf juga hidangannya seadanya, karena memang kita membuat acara yang sangat sederhana untuk melihat kebersamaan kita. Kita bisa kumpul dalam masa pandemi ini saja sudah sangat luar biasa, karena sebelumnya diwanti-wanti jangan banyak-banyak loh Mas. Saya komunitas sudah pada semangat mau pada datang, ini masa mau dipatasin lagi, ya udahlah. Yang penting kita terapkan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, dan harapannya ya jaga jarak. Ketika merasa tidak sehat ya jangan beraktivitas, jangan berkerumunan kayak gitu. Kadang teman-teman berpikirnya hajatan aja masih boleh kok, kita kumpul nggak boleh, gimana itu? Pasar aja masih ramai gitu Bu.
saya bingungnya seperti itu. Gampangnya Sawang Sinawang lah, di pasar masih ramai, di mall masih ramai. Yang kemarin viral di Taman Pancasila Kota Tegal, yang akhirnya ditutup lagi untuk biar tidak ada kerumunan. Nah itu yang membuat DSM jadi enggak acara anniversary-nya, DSM ini enggak. Nah, saya pusing akhirnya. Udahlah, nanti kabarin kita. Akhirnya koordinasi kemarin dengan Pak Muflisin di sini, terus koordinasi dengan Ibu pakai PA dan teman-teman pengurus dan pendamping juga. Udahlah, kita bikin yang sederhana saja. Yang penting terlaksana niatnya dan tujuannya dan harapan kita bisa tercapai. Mungkin itu. Terima kasih. Sebelumnya terlalu panjang dan lebar karena kami juga sedang menunggu Pak Maman. Mandiri. Kilas balik tidak mudah waktu itu mencari, menghimpun teman-teman difabel di Slawi ya. Bahkan saya sempat hampir putus asa 3 hari keliling-keliling nggak ketemu. Ketemunya Profesor Dede. Lalu dari Mas Dede ketemu dengan Perintis ya, DSM, ada Mas Arif, ada Dan Ali juga di sana. Itu awal ya, ada banyak nama juga. Nanti kalau saya sebut satu persatu habis waktunya untuk nyebut ya. Nah intinya bahwa tujuan awal dari mendirikan DSM adalah agar di Kabupaten Tegal teman-teman difabel termasuk yang terdampak kusta, karena Kabupaten Tegal di Jawa Tengah menjadi salah satu kabupaten dengan angka kusta tertinggi di Jawa Tengah ya. Dan secara nasional Indonesia kan masih tertinggi ketiga angka kusta setiap tahun ya, bervariasi ya. Dari sekitar 17.000 sampai 20.000 kasus per tahun. Tertinggi ketiga di dunia. Nah, dalam berbagai pertemuan tingkat internasional, teman-teman yang terdampak kusta ini belum menjadi bagian atau masih tertinggal dari gerakan-gerakan pemberdayaan maupun advokasi perlindungan dan pemenuhan hak. Nah itulah sebabnya waktu itu didukung oleh Netherlands Leprosy Relief, Belanda, PPRM Solo membuka program pemberdayaan dan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk teman-teman yang terdampak kusta. Ya kalau bahasa Tegalannya itu Disability and Leprosy Inclusive Development ya kira-kira begitu. Nah, apakah selama 10 tahun ini tujuannya tercapai? Saya pikir beberapa hal sangat progresif, beberapa hal masih harus ditingkatkan. Ini dari dari berbagai kegiatan ya, termasuk laporan yang teman-teman sudah sampaikan dan lakukan. Yang jelas partisipasi teman-teman difabel dalam perumusan program kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal untuk memastikan bahwa apa saja masalah teman-teman difabel yang harus diselesaikan, apa saja kebutuhan teman-teman yang harus diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal itu sudah sejak awal berdirinya DSM sudah sangat progresif. Mulai dari Bapak Bupati almarhum ya, yang pertama kali DSM berdiri, beliau sudah sangat terbuka. Kemudian dilanjutkan Ki Indros juga, almarhum juga, sangat segar sekali diingatan kita bagaimana beliau-beliau Bapak Bupati merespon, mendorong, ya juga mengingatkan ibu bapak dari dinas-dinas untuk merespon sebaik-baiknya apa aspirasi, apa kebutuhan, apa persoalan teman-teman difabel dan yang terdampak kusta di Kabupaten Tegal. Dan sampai sekarang termasuk lewat forum-forum yang diorganisir melalui forum
Peduli Difabel dan Kusta Kabupaten Tegal. Dari sana selalu ada dialog-dialog, diskusi-diskusi, rembuk-rembuk yang mengakomodir apa kebutuhan persoalan yang harus masuk ke dalam program dan kebijakan. Ya, saya ingat betul ada nama Pak Desi Afrianto waktu itu, lalu Pak Wes dan jajarannya, kemudian dari Dinas Sosial yang mulai dari Pak Danang sampai saat ini ya Bu Nur. Ya, kalau saya sebut satu-satu juga banyak. Pokoknya leading sektor Dinas Sosial sampai leading sektor perencanaan dan penganggaran, Bapeda, sangat terbuka dan hasilnya bisa kita lihat ya. Sampai ada peta desa di Kabupaten Tegal yang memetakan teman-teman difabel itu yang sudah punya KTP dan yang punya, belum berapa, yang punya BPJS dan belum berapa, yang punya yang sudah mendapatkan pemberdayaan dan belum ada berapa, sampai masuk ke sistem informasi Bapeda Kabupaten Tegal, sampai sedetail itu. Dan saya tahu juga Dinas Sosial Kabupaten Tegal bersama Bapeda Kabupaten Tegal juga mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial untuk data yang bagus, gitu, data yang rapi, data yang bagus. Sebagai bagian dari pemetaan data kemiskinan dan sebagainya. Artinya benih keberpihakan melalui pemberdayaan dan advokasi pemenuhan hak itu progresif di Kabupaten Tegal, dan momentum 10 tahun DSM ini saya ingin menyampaikan apresiasi rasa hormat saya kepada Ibu Bupati beserta jajarannya, dinas yang terus konsisten mengakomodir, mendengarkan suara aspirasi teman-teman difabel, termasuk yang terdampak kusta, termasuk ya Puskesmas Adiwarna sampai sekarang di saat pandemi pun masih ada KPD, ya, kegiatan kelompok perawatan diri, yang mana Mas Firman belum tergantikan posisinya sebagai komandan, ya, komandannya KPD. Ya. Ada atau tidak ini Mas Firman, kok nggak kelihatan? Mas Firmannya ada itu di belakang. Oh, kok ya di belakang. Tolong lambaikan tangan Mas Fir. Ya, baik. Jadi menurut saya apa yang kita mulai 10 tahun yang lalu masih terpelihara, masih berkelanjutan untuk mainstreaming, untuk menginklusikan isu-isu disabilitas dan kusta di Kabupaten Tegal. Saya juga mendengar, meskipun saya akhir-akhir ini belum sowan lagi ke Kabupaten Tegal, belum sowan kepada Ibu Bupati dan Ibu Bapak dari Bapeda, Dinas Sosial, Baper Masdes dan sebagainya, juga saya dengar juga kawan-kawan dari NGO, dari kelompok seni, budaya juga sangat mendukung gerakan teman-teman lewat berbagai pertunjukan teater ya. Dalam konteks ini Mas Dede jagonya. Ya, saya melihat beberapa videonya di YouTube dan sebagainya. Artinya meskipun kami dari PPRBM Solo waktu itu ya sudah meninggalkan gelanggang, tetapi aktivis pemerintah maupun teman-teman tidak pernah kendor. Nah, pertanyaannya sekarang akhirnya kelihatan Mas Firman ya. Pokoknya disabilitas dan kusta ya, disability and leprosy itu harus tetap bersatu kompak. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks kelembagaan DSM sendiri, bagaimana momentum refleksi 10 tahun ini ya. Nah, sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden, saya memang tidak bisa seperti dulu, tetapi bahwa progres yang ada di Kabupaten Tegal menjadi contoh baik, menjadi model bagaimana pemerintah daerah yang lebih dekat kepada warganya daripada pemerintah pusat ya, itu hadir untuk teman-teman difabel termasuk teman-teman yang terdampak kusta.
Nah, pertanyaan tadi sekali lagi, ketika DSM sudah mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak, nah apakah DSM sebagai lembaga juga sudah 10 tahun ya, artinya sudah tidak lagi balita, sudah tidak lagi kekanak-kanakan, ya sudah sebaiknya sudah tidak lagi tertatih-tatih gitu ya. Harusnya sudah kekompakan, kedewasaan sebagai organisasi itu sudah kelihatan. Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah, karena sebetulnya saya harus hadir langsung, tapi mohon maaf belum bisa hadir langsung ya di tengah teman-teman DSM. Ya, tapi semoga tahun depan ya. Tahun depan itu berapa hari lagi? 2 hari lagi ya. Tahun depan situasi lebih baik dan saya bisa sowan baik kepada Ibu Bupati dan jajarannya, khususnya Bapeda, Dinas Sosial, juga temu kangen dengan teman-teman DSM, bisa menyembelih ikan, ayam, atau menyembelih duren, atau sekedar ngopi di warung Bu Ani, itu ngangeni sekali ya. Situasi yang tidak mudah dilupakan dan tentu ngangeni ya. Selawi memang ngangeni, Selawi ayo ya. Nanti nunggu kambing dari staf kepresidenan, Pak. Oh begitu. Sayangnya di Jakarta tidak ada kambing ya Mas. Adanya ban mobil, ban motor. Tapi nggak mungkin kita pesta ban mobil, ban motor ya. Nah Ya, itu ya. saja sementara kangen-kangenan saya. Saya sangat ingin hadir di situ ya. Merasakan teh tubruk atau kopinya Bu Ani. Nah itu saja Mas Dede, Mas Hambali, Ibu Bapak yang hadir. Terimalah salam hormat saya, apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak yang hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. buat kita semuanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. お誕生日おめでとう。selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Sono la volta
những vui vẻ. Daud Linus Patience Era. Selamat ulang tahun. Happy birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang tahun.